sini nih. Siap. Oke, siap. Saya. Sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara silaturahmi kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara Provinsi Maluku Utara. Sambutan Ketua KKST Kota Ternate. KKST Kota Ternate merasa bersyukur dan bahagia karena kami dikunjungi oleh KKST Provinsi Maluku Utara. Mungkin ini adalah hal yang baru bagi kami KKST Kota Ternate, yang memang kalau kita lihat sejak KKST berdiri dari beberapa tahun lalu sejak saya pimpin, belum ada konek dengan provinsi, hingga malam ini baru terjadi pertemuan seperti ini. Untuk itu, atas nama Ketua KKST Kota Ternate, sangat berbangga pada malam ini karena KKST Kota Ternate tidak sendiri lagi, tapi ada satu tingkat di atas kita, KKST Provinsi Maluku Utara. Untuk itu saya minta tepuk tangan dulu dari hadirin sekalian. KKST lahir di Kota Ternate dengan nama dulu yaitu Bakomus. Waktu itu kita belum punya anggaran dasar yang jelas. Akhirnya kita masih berdiri sendiri-sendiri secara kedaerahan. Namun di saat ini KKST sudah berbenah diri dan berada dari pusat sampai ke seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Untuk itu malam ini saya sangat berbahagia karena beberapa hari yang lalu saya lihat di beberapa daerah kecil di daerah-daerah lain sudah dikunjungi oleh Ketua KKST KKST Provinsi Maluku Utara. Untuk ketahuan Pak Ketua KKST Provinsi, malam ini sengaja saya datangkan hanya beberapa dari paguyuban-paguyuban yang telah disebut oleh para MC tadi. Kami di Ternate kurang lebih ada 10 paguyuban yang di bawah naungan KKST Kota Ternate. Ini sekedar saya laporkan, hanya kami sampai saat ini memang belum punya sekretariat yang definitif. Kami kemarin hanya kontrak dan kontrak sana kemari, kami belum bisa berbuat lebih banyak. Karena memang sesuai dengan data yang saya miliki, di KKST Kota Ternate kami punya data kurang lebih 7.000 sekian, tapi itulah kami warga KKST yang ada di Kota Ternate belum bisa mengikat dan bersatu lebih kuat untuk mempersatukan diri. Insya Allah dengan di bawah kepemimpinan saya mulai lihat nampak jelas KKST mulai punya warna di Kota Ternate. Insya Allah dengan kunjungan pada malam ini saya berharap kami di Kota Ternate lebih semangat untuk bisa mewarnai Kota Ternate dengan wajah-wajah KKST yang bisa menopang pembangunan insya Allah di Kota Ternate nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang hari ini Ketua KKST Kota Ternate datang menghadap dengan sesepuh yang ada di Kota Ternate dengan beberapa paguyuban dari perwakilan-perwakilannya saja untuk mengenal lebih dekat tentang diri dan bentuk kostum daripada Ketua KKST Provinsi yang masih muda dan ganteng. Insya Allah bisa memimpin KKST di Provinsi Maluku Utara yang lebih baik.
Karena selama ini kami punya Bapak angkat juga ada di KKSD Provinsi Maluku Utara beberapa tahun yang kemarin, tapi tidak sekia model yang hari ini kita dapat. Jadi ini satu amunisi yang baru bagi kami KKSD. Insya Allah ini kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga KKSD bisa lebih maju, lebih berkembang, sehingga dapat mewarnai wajah-wajah di tiap kabupaten masing-masing. Untuk itu mungkin saya tidak panjang lebar. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Labani yang telah menyediakan tempat untuk kita bertemu malam ini. Bapak Labani juga adalah sesepuh dari kita, Pak Ketua. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Alia di Kota Ternate, dan hari ini kita diberi tempat yang gratis untuk kita memanfaatkan ini. Dan insya Allah nanti ke depan ada wacana saya mau bikin suatu event yang lebih besar, dan event ini bukan di ruang seperti ini, paling tidak 2 passenger yang saya akan pakai nanti. Pengantaran silaturahmi KKSD wilayah Provinsi Maluku Utara kepada Bapak Dr. Anus Karim Marwa, SHMH, kami persilahkan. Bagaimana silaturahmi kita kurang lebih sudah 7 kabupaten kota yang insya Allah tinggal 4 kabupaten kota yang nanti kita kunjungi. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali dalam arahan saya ini hanya sekedar untuk bagaimana KKSD baik pengurus provinsi maupun kabupaten kota secara menyeluruh dan lebih khusus di Kota Ternate yang memang paguyubannya yang terbanyak ketika kita anjang sana ke kabupaten kota, paguyuban yang terbanyak ada di Kota Ternate. Oleh karena itu, mari kita punya spirit yang sama, semangat yang sama dalam rangka membangun KKSD agar kita lebih kuat. Oleh karena itu, saya sering setiap di kabupaten kota saya menggunakan moto, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membangun KKSD? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bahwa periode ini memang betul-betul kita dapat mengantarkan agar KKSD lebih kuat bersatu untuk maju. Oleh karena itu, barangkali dalam arahan saya hanya minta kepada teman-teman pengurus maupun anggota KKSD, jangan secepat menerima isu bahwa kita ini hanya berkumpul sekedar berkumpul. Tapi memang kami di provinsi sudah membuat program-program yang insya Allah dalam waktu dekat ketika selesai kita anjang sana di seluruh kabupaten kota, baru kita realisasikan program-program untuk KKSD ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat berharap mari kita membangun untuk membangun KKSD demi keluarga KKSD itu sendiri. Sambutan Ketua Umum KKSD Provinsi Maluku Utara kepada Bapak Haji Muhammad Syarif SE, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua KKSD Kota Ternate beserta jajaran dan para ketua paguyuban KKSD Uton di Kota Ternate yang saya hormati, teman-teman, saudara-saudara, para senior
para guru, cerdik pandai, para tokoh dan sesepuh yang tergabung dalam forum organisasi KKST wilayah Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, teman-teman dari Partai Gerindra, ada sekretaris, ada wakil ketua, ada di sini, dan dari Pira yang kebetulan baru habis kegiatan tadi terus dipanggil bersama-sama yang saya hormati, keluarga besar KKST Kota Ternate, hadirin wal hadirat, adik-adik yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bijahil ijtihad wa la haula wa la quwwata illa billah wa bi sahri wa yassir amri wa la hudatan min lisani yafqahu qawli. Saudara semua, dalam ruang ini patut kita bersyukur yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu atas ridho dan izin jualah sehingga di malam hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan berada dalam sebuah ruang insya Allah penuh barakah dalam rangka mempergerak silaturahmi atau saling mengenal, saling bertatap face to face di antara kita keluarga besar KKST dengan pengurus wilayah KKST Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate. Saudara semua yang saya hormati, memang harus dipahami bahwa semangat pendirian organisasi ini hanya satu: bagaimana kita bisa memperkuat posisi kita pada keadaan manapun, di wilayah manapun dan kapanpun itu adanya, agar kita memiliki warna sebagai KKST yang kiranya memiliki nilai di tengah-tengah masyarakat. Semangatnya hanya itu, kita memperkuat silaturahmi di tanah rantau untuk kita pun bisa menjadi bagian terpenting dimanapun kita berada. Kita memiliki nilai, kita memiliki value, agar kita juga dilirik oleh orang lain di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Saya ingin sampaikan, di zaman ini, apalagi para generasi kita disuguhkan dengan berbagai macam hal yang ketika itu tidak dapat kita filter, tidak dapat kita sebagai para keluarga besar ini membentengi diri para generasi kita. Yakin, percaya tidak percaya, pada waktunya kita bagian daripada keluarga besar yang akan dirugikan karena tantangan zaman saat ini. Saya ingin sampaikan di tempat yang berbahagia ini, KKST ini sudah terbentuk dan berubah beberapa nama sejak beberapa tahun yang lalu, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KKST Kota Ternate. Beliau ini tentu kalau menyampaikannya pasti agak gugup karena di samping Ketua KKST dia Ketua partai, kita salahkan juga kira-kira repot juga. Jadi agak hati-hati kedua bicara penyampaian. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saudara semua, perubahan nama itu sebenarnya tidak bisa mengurangi semangat orang untuk tetap menjadi satu dalam keluarga besar ini. Apapun itu namanya. Yang terpenting bahwa orang dari sana dan berada di rantau harus percaya, harus tetap memiliki semangat untuk tetap berada dalam sebuah perkumpulan dengan program-program kerja dan berkontribusi bagi orang banyak. Sekarang kita sempat vakum kurang lebih 2 periode ketika keluarga kita Pak AHM saat itu memimpin KKST. Dan tentu dengan kesibukan beliau mungkin tidak sempat melakukan silaturahmi seperti ini. Namun di masa kita, saya sudah sampaikan kepada teman-teman pengurus, percuma saja kita memangku sebuah jabatan kalau kemudian tidak ada karya yang
Apa artinya sebuah lembaga itu besar didengar orang dari luar, tapi secara internal kita tidak memiliki karya, kita tidak memiliki bobot, kita tidak bisa menghasilkan kira-kira apa yang menjadi kontribusi nyata KKST terhadap perkumpulan kita di Maluku Utara ini. Olehnya itu, saya mau sampaikan semangat musyawarah wilayah pada 15 Agustus yang lalu. Salah satunya adalah bagaimana kita menyambung silaturahmi lingkar Maluku Utara, dan itu kita sudah laksanakan. Tentu biayanya besar itu. Kita sudah 6 kabupaten ini keliling, 6 kabupaten keliling, dan sekarang masih ada 4, yaitu Taliabu, Sula, Haluk, dan Halkim. Itu yang belum. Yang lainnya kita sudah keliling ini. Kalau hanya sekedar mau memangku jabatan dan hanya sekedar mau beruji, tak perlu kita orang berjalan kasih jawab uang dan tenaga ke kabupaten. Tapi benar-benar pengurus kali ini serius untuk menunjukkan dirinya bahwa KKST itu adalah sebuah wadah yang harus disegani di Maluku Utara karena kita besar. Kita besar di Maluku Utara ini. Kita dalam populasi DPT, kalau kita katakanlah kita sandingkan dengan sebuah momentum politik untuk merumuskan sebuah kebijakan publik, kita itu ada 27% di Maluku Utara ini memenuhi ruang publik dan kebijakan pemerintah. 27% itu artinya kurang lebih 200.000 jiwa. DPT bukan usia 0 atau angka usia semua, bukan. DPT itu artinya yang wajib diri. Wajib diri kurang lebih 200.000 kata orang KKST di Maluku Utara. Tapi apakah itu selama ini ditahu? Tidak. Kenapa? Karena wadah kita tidak muncul. Bagaimana wadah muncul kalau orang pimpin wadah dia tidak memiliki karya untuk menunjukkan wadah itu ada dan eksis di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kerinduan KKST. Kita besar dalam posisi, tapi sayangnya kecil dalam prestasi. Kita tidak memiliki nilai bergening. Sementara suka tidak suka, setiap perkumpulan yang tidak nampak penyatuannya pasti akan dimakan oleh yang kuat-kuat itu. Contoh kecil. Kalau betul kita ada 27%, kita gambarkan dalam sebuah pemerintahan. Saya mau tanya, berapa orang untuk menjadi kepala dinas di Kota Ternate? Atau berapa orang KKST? Provinsi, berapa orang KKST yang ada di kepala dinas provinsi? Hampir bisa dibilang hitung jari juga tak habis. Kata orang komposisi paling kuat kepala bidang. Kalau tak ada, terima amplop. Kita tidak memiliki nilai di tengah-tengah pemerintah yang merumuskan kebijakan dan keputusan strategis untuk pembangunan di Maluku Utara. Makanya itu jangan heran kalau kita susah di tengah-tengah komunitas. Pentingnya adalah mau besar atau tidak bergantung dari jiwa kita semua. Kembali ke pribadi masing-masing. Kita mau bersatu atau berjalan masing-masing. Kalau saya memilih kita bersatu untuk semua. Karena kalau sudah kita bersatu, maka percaya tidak percaya, kita akan disegani dimanapun kita berada. Cocok? Itulah sebenarnya yang kita butuh sekarang dari wadah kepengurusan di periode kami. Jadi yakinlah, KKST ini tidak akan digadaikan dengan kepentingan-kepentingan kelompok atau perorangan. KKST akan bergening ketika itu untuk kepentingan KKST itu sendiri untuk besar di Maluku Utara. Jadi saya berharap kita boleh memiliki seluruh paguyuban. Mau ada paguyuban Lamena, paguyuban Kadatua, paguyuban Kaporo, paguyuban Rahamuna, paguyuban katakanlah ada Lapandewa, misalnya Wakatobi, paguyuban apapun itu. Tapi kita harus bernaung dalam sebuah wadah yang kuat, karena wadah itulah yang akan menunjukkan dirinya untuk disegani di Maluku Utara. Apa itu? KKST wilayah provinsi. Nah, saya ingin menggugah saudara-saudara saya yang ada di Ternate ini. Marilah, kalau kemarin-kemarin masih ada rasa pesimis akan besar atau tidaknya organisasi ini, saya menggaransi kepemimpinan kami tidak main-main. Kita akan menunjukkan jati diri bahwa KKST itu adalah perkumpulan yang patut kalian cari ketika kalian punya kepentingan di diri.
Itu saudara-saudara, saya harus bilang, dalam sebuah bingkai persatuan tentu ada tantangan perpecahan. Itu mutlak, itu sunatullah, pasti ada ya. Kalau kata orang sudah bersatu, dia pegodahan perpecahan juga besar itu. Tapi kalau kamu sandarkan untuk kepentingan kata orang saat ini dan generasi yang tadi menari-menari ini, insya Allah kamu akan tetap kuat dimanapun berada. Saya mau sampaikan di saudara semua yang hadir, saya selalu ungkapkan di panggung-panggung. Kata orang yang saat ini masih boleh jadi tersenyum dan masih bisa pakai gedung, karena orang masih menganggap kata orang ada. Tapi saya kata orang di adik-adik atau generasi selanjutnya belum ada yang mampu menjamin bahwa dia masih bisa tertawa seperti kata orang lain. Belum ada yang bisa menjamin. Kalau kata orang tetap bercerai-berai di tanah rantau ini. Tapi kalau kata sudah bersatu, mutlak pada waktunya mereka akan lebih disegani daripada kita saat ini. Itu mutlak. Oleh itu saudaraku, marilah ada kalimat bijak, kisah bijak yang mengatakan domba yang dimakan oleh serigala itu hanyalah domba yang berpisah dari barisannya. Kalau mau digigit oleh yang kuat-kuat itu jangan berpisah dari kelompok, karena untuk dia makan kelompok dia susah juga berpikir. Kira-kira begitu. Kita suka tidak suka hari ini kompetitif, kita menghadapi tantangan global, nasional, dan tantangan berdaerah yang ekstrim. Minta maaf. Kalau pemimpin adil baik, tapi kalau pemimpin tak adil, ditambah dengan orang punya baku-baku hina, baku-baku injak sama-sama tolak, selesai sudah perang. Generasi ini akan menjadi bulan-bulan orang bermasyarakat. Ini kekhawatiran dan pantas dong kalau hari ini kamu khawatir untuk di masa depan. Karena bahasa kita bilang kalau saudara bermimpi untuk masa depan, baik untuk hidup. Jadi kira-kira begitu Mas Saudara. Kalau orang dapat katakanlah wali kota sama Pak Tauhid masih bagus ini. Tapi ada kekhawatiran Rasulullah bilang saya khawatirkan di sebuah zaman akan ada pemimpin yang terlahir seperti serigala, harimau. Kalau pemimpin sudah seperti harimau, maka penegak hukum akan seperti anjing. Kalau penegak hukum seperti anjing, Rasulullah bilang, maka rakyat itu akan seperti kambing. Saya ingin, bisa saya baca kita sedikit ya? Boleh kira-kira ya? Boleh. Saya mau sampaikan saja di saudara, ini hanya suara yang besar. Karena rumah di Taliamo itu dekat pantai ombak besar dan itu ada bapak gajah dan suara ombak. Tapi ini biasanya ini hanya intonasi panggung saja. Jadi saya mau kasih tahu apa kekhawatiran Rasulullah tentang itu. Dan saat ini di sebagian daerah orang lihat pemimpin yang zalim ini. Saya tak mau bilang dari daerah, tapi kamu orang-orang pasti tahu di mana yang hari ini tanah maju-maju orang lain semua kita tahu masih tetap di perang. Kamu mau pikir sendiri sudah. Jadi saya mau kasih tahu di kamu orang kalau pemimpin sudah seperti itu, kenapa diilustrasikan seperti harimau, raja hutan? Harimau itu saya mau bilang, dimanapun hutan di dunia ini, tanpa pakai pemilihan, tetap dia jadi raja. Padahal tak pernah ada pemilihan umum di hutan. Tapi tetap dia raja, harimau raja hutan. Betul tak ada? Karena apa? Dia jadi dari proses yang tidak benar. Karena dia jahat, karena dia kuat, karena dia ada doi, dia jadi. Akhirnya dia pernah jadi dia raja. Zamannya saat ini kita harus saksikan. Nah kalau pemimpin seperti itu, maka apa selanjutnya dikhawatirkan Rasulullah? Rasulullah bilang akan ada penegak hukum seperti anjing. Sifat anjing apa? Anjing itu kalau ketemu suruh jaga rumah, mau kata orang tuan rumah yang pulang kah, mau tamu yang datang kah, tetap dia ngomong. Yang dia tak ngomong mana? Yang dia tak ngomong itu dari jauh ketemu masih tujuh roti, dia berdiam. Artinya apa? Kalau penegak hukum seperti itu, maka yang salah bisa benar dan yang benar bisa salah. Bayangkan kalau kamu tidak punya persatuan. Nah, kalau sudah seperti itu, Rasulullah rakyat akan seperti kambing. Kambing itu bagaimana dia ilustrasi? Kambing itu kamu mau bawa di Sunan Madaha, media me. Kamu kasih naik di Tabahawa, media me. Kamu bawa ke sana lagi itu di Japura, dia me. Kasih masuk di kanan dia me, di kanan dia me, di rumah dia me. Leher ini sudah ada pisau, dia masih me. Betul kata orang? Nah itu seperti itu. Nah sekarang ini tantangan persatuan. Kata orang masih mau terpisah-pisah karena apa?
Saya yakin yang hadir malam ini semangatnya adalah apapun nama paguyuban kita, kita harus tetap satu di dalam KKST. Semangat! Bisa ya? Dan itu kira-kira yang ingin saya sampaikan di tempat yang berbahagia. Pertama, orang bersatu. Jangan ketemu cerita barang lain, kalau bersatu saja tidak. Tapi saya yakin dengan kehadiran yang seperti ini, padahal yang hadir ini baru ketua-ketua paguyuban. Bayangkan kalau dia rakyat paguyuban, berarti memang orang perlu siapkan tempat. Tapi jangan dulu menuntut dipakai ketua kota Ternate karena gaji DPR lagi berhadapan dengan aturan turun naik. Saya paham ini Pak Ketua, biar Pak Ketua alasan saya juga paham sebenarnya di keadaan satu. Jadi biar cari alasan, saya tahu itu sama dengan juga biaya DPR. Tapi saya mau sampaikan, insya Allah kata orang akan saling membantu membesarkan KKST. Jadi jangan mana teman-temannya. Kalau misalnya ingin baku tambah aqua, bilang saja, tidak ada sama-sama beda saya bisa batas. Ya, jadi itu pertama saya berharap dari lubuk hati yang paling dalam dengan segenap jiwa raga ini mari kita bersatu. Karena hanya dengan bersatulah kita akan sekali lagi kita akan memiliki value, memiliki nilai dan disegani dimanapun kita berada. Itu pertama. Yang kedua, itu baru pertama itu. Barang ini ada 5 kali. Ini ada 5, baru 1 tadi. Boleh? Saya ada waktu ya? Saya menjawab. Boleh. Karena pertemuan begini juga tidak setiap hari. Yang kedua saya mau sampaikan dalam salah satu program yang menjadi prioritas orang di selain roadshow, program dewasa orang untuk bagaimana menghadapi tantangan zaman. Insya Allah dalam waktu dekat yang sementara disusun dia punya desain roadmapnya sementara disusun dan orang sudah siapkan dia punya persyaratan-persyaratan. Dalam waktu dekat mungkin Pak Sekjen dengan Pak Ketua Hadian, insya Allah saya sudah akan tugaskan ke Jakarta dan di tempat yang kementerian mana yang sekiranya menjadi bagian yang berkepentingan. Dalam waktu dekat keluarga KKST sudah tidak akan lagi dipandang sebelah mata, karena insya Allah dalam waktu dekat sekali lagi kita sudah akan membangun Universitas Sultan Nurhum di Maluku. Kita harus memiliki wadah pendidikan yang merupakan jati diri kita. Kenapa? Apapun masalahnya, daerah itu dia mau maju atau tidak, atau orang mau maju atau tidak, tergantung dari ilmu yang orang miliki. Saya terus terang merasa kredit di tengah-tengah KKST. Baru dong baca-baca lagi saya kredit yang cuma SE untuk kesian. Saya bermaksud MC dari kami itu Haji Muhyiddin Sarif saja. Balik sudah. Kamu SE, saya utama-tama ini 13 doktor. Pembakaran kamu SE, padahal cuma sapanggal itu. Tapi kalau mau baca panjang tambah akan biar terbetul. Supaya saya dapat sombong sedikit. Tapi saya mau kasih tahu apapun alasannya ilmu itu penting. Di samping menjadi filterisasi generasi, kata orang juga menjadi bagian yang terpenting untuk menghadapi tantangan-tantangan di era global, apalagi di 4.0. Itu lebih parah tantangannya. Allah sudah bilang orang berilmu itu pasti akan di atas rata-rata derajat. Itu sudah pasti. Jadi saya mau kasih tahu, insya Allah tanahnya orang sudah bebaskan 5 hektar. Dan yang kita telah kerja ini, tanahnya sudah kita bebaskan 5 hektar. Alhamdulillah, akta pendiriannya pun sudah ada pada teman-teman semua. Dan kemudian dalam waktu dekat, bagaimana mengkonsolidasikan percepatannya sudah akan ditindaklanjuti agar secepatnya yang saya bilang tadi sudah akan terbentuk perguruan tinggi ataupun Universitas Sultan Nurhum di Maluku Utara. Jadi itu program kita yang berikut. Ya, itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua agar serius lah membina persatuan ini. Semua yang kita bikin ini akan bisa terwujud kalau kita bersatu. Kalau kita bersatu, dan alhamdulillah pula Gubernur Maluku Utara Bapak Kiai Abdul Ghani Kasuba masih 2 tahun lebih. Pak Ketua sudah janji kalau untuk universitas dan keluarga KKST beliau akan dukung 1000% plus. Oleh itu saudara, saya sampaikan ini kesempatan
Dan orang tua-tua bukan bilang kesempatan itu datang 2 kali. Kalau soalnya cepat ambil. Betul kira-kira ya? Nah, jadi itu kalau jadi tak bukan itu bahaya itu. Jadi yang penting jangan itu biar kamu tahu. Jadi yang berikut saya mau sampaikan lagi sebuah informasi. Insya Allah selesai pandemi ini kita akan laksanakan pelantikan. Akan dilaksanakan pelantikan kerukunan keluarga KKSD Provinsi Maluku Utara di Kota Sofifi. Kenapa dilaksanakan di Kota Sofifi? Karena biar jalurnya tengah, biar keluarga yang dari Hamut, dari Morotai, dari Halte dan apa dekat, dengannya juga dekat. Jadi dilaksanakan di Kota Sofifi. Dan itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa dilaksanakan di Sofifi? Karena di Sofifi ibu kota Provinsi Maluku Utara. Dan alhamdulillah pula, ini saya patut berterima kasih berulang-ulang, Pak Gubernur menyiapkan segala fasilitas pelantikan pada saat itu. Ya. Jadi insya Allah pelantikannya akan dilaksanakan di depan Masjid Raya, yang sekarang akan diresmikan oleh Presiden dalam waktu dekat ini. Itu kan dia punya tanda-tanda sudah seperti panggung itu. Ruangannya kurang lebih 2 hektar itu. Orang akan bikin acara pelantikan di situ di area sebesar itu. Kenapa? Ini untuk kabar gembira dan saya mohon doa semua agar terlaksana. Orang boleh berencana, tapi Allah yang tentunya akan memutuskan semuanya. Tapi kata orang punya semangat sudah sama. Saya mau sampaikan, kita sudah terkonfirmasi yang akan hadir di acara pelantikan. Yang pertama, di acara pelantikan akan hadir Gubernur Sulawesi Tenggara Pak Almasih. Yang kedua, insya Allah Bupati Wakatobi akan hadir bersama kita. Bupati Buton Tengah, Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Utara, dan Bupati Buton plus Wali Kota Bawah Tamin juga akan hadir. Sudah 5 bupati, wali kota yang kami kontak dan telah bersedia hadir. Syaratnya selesai pandemi. Itu dia punya syarat. Nah, satu juga yang luar biasa di pelantikan itu, karena ini KKSD selain dinobatkan oleh Gubernur, yang akan hadir adalah Sultan Buton ke-40 dengan 7 penggawa kerajaan. Semua sudah terkomunikasikan. Artinya Pak Saudara, kata orang ramai untuk menyatukan ini persepsi ini, ramai untuk menyatukan kata orang Maluku Utara ini, agar kata orang punya nilai dan kesenangan. Kalau kata orang bikin begitu, kata orang selamanya akan dianggap mendung di alam dan tidak akan pernah menjadi matahari. Jadi saya sampaikan sebuah kabar juga, dan alhamdulillah setelah terkonfirmasi Firdan dan WOD pun siap hadir pada waktu. Kalau orang hitung untuk acara itu menghabiskan uang dan sudah. Kalau ada uang 500 juta jadi ketua umum. Jadi ketua itu harus siap dulu. Itu tadi yang Mama bilang, kalau hutang itu apa, janji itu hutang. Kalau cara apa berapa di akhirat. Jadi begitu. Itu yang ingin saya sampaikan untuk euforia KKSD. Itu bukan sekedar hiburan. Dengan demikian orang akan tahu ternyata KKSD ini dia orang besar juga banyak. Kan begitu. Atau Presiden juga bupati juga banyak. Atau gubernur juga ada. Walaupun itu ada di tanah rantau, atau sultan juga itu bagian yang tidak bisa dianggap remeh. Itu yang ingin kita tampilkan, apalagi Firdan bahwa yang kita menurut selesai itu. Jadi kira-kira begitu Pak Saudara, itu bagian daripada rencana kerja, tapi sudah dibuat sekarang gagasannya. Insya Allah Pak Gubernur kemarin kasih tahu saya bagaimana kalau bersamaan dengan STQ, kan tidak mungkin. STQ orang mengaji, mau Firdan dia mengaji, siapa yang Quran, siapa yang mau bangun. Jadi kira-kira begitu. Tidak usah khawatir tentang lokasinya. Lokasi pelantikannya di hadapan masjid. Saya tanya di Pak Gubernur, jadi kamu kalau lokasi bajoknya dan dulu gimana? Kata mungkin. Atau juga di pinggir masjid. Pak Gubernur bilang di samping masjid itu ada samping astaka. Ternyata hanya berjalan kurang lebih 50 meter ada lapangan besar. Nah disitulah nanti tempat Firdan memegang ini. Iya.
lanjut. Kalau dia membaca itu ada. Iya sih, ibu-ibu. Pokoknya yang pasti ini kesenipun lebih dari yang lain. Lanjut. Pokoknya abis ini ambil nomor telepon, kok nggak pesannya mah bibir merah dan selipin. Ya. Tapi saya mau sampaikan, apapun semangatnya orang, saya mohon kata orang semua saling mendoakan. Karena insya Allah segala yang dapat merencanakan ini tentu akan terwujud kalau Allah mau. Ya, saya kira begitu. Itu bagian dari yang saya mau sampaikan. Kemudian sebelum berakhir, saya mau sampaikan pula. Sebagai ketua KKST saya minta maaf juga Pak. Saya kadang tidak hadir bersama-sama mereka pada silaturahmi teknis. Karena terus terang saya mau sampaikan di tempat yang berbahagia ini, saya masuk Ternate baru kurang lebih 2 bulan. Pegang saya baru kurang lebih 2 bulan. Tadinya memang jadi anggota DPR provinsi, tapi hanya 9 bulan saya mundur. 2 bulan kurang lebih saya tadi malam saya kemudian diamanatkan oleh teman-teman. Jadi 2 bulan kurang lebih ini saya sudah 3 ketua umum. Ketua umum Gerindra Provinsi Maluku Utara, ketua umum KKST, dan tadi malam lagi mewakili saya secara aklamasi ketua umum artis dan musik Republik Indonesia di Maluku Utara. Jadi saya sudah ada 3 ketua ini. Jadi apa dulu? Karena dia urusan berat ini malam. Saya mau kasih tahu kenapa saya ambil ketua umum Gerindra. Karena saya mau kasih tahu secara politik orang juga masih kecil mengintervensi kebijakan pemerintah. Contoh di sini, baru Pak Jaminan sendiri. Apakah satu anggota DPR bisa terlibat 25? Oh, lu kasih tinggal. Karena ada urusan dengan sendiri. Setuju tak setuju atau korum. Itu istilah ber-DPR. Nggak mau setuju kata ada, nggak mau mengambil di situ sampai nggak gitu, itu tetap palu. Itulah alasannya saya hari ini bersedia sebagai ketua umum Gerindra. Makanya saya berharap kepada keluarga KKST di Maluku Utara yang memiliki kelebihan atau yang memiliki ilmu atau memiliki hobi berpolitik, maka Gerindra adalah rumah yang terbuka 1x24 jam. Silakan yang mau calon DPR kota, mau calon DPR kabupaten, mau calon DPR provinsi, mau calon DPR RI, datang ke Gerindra. Kalau belum tahu, sekretaris ini saya sebaliknya. Karena ada DPR usaha. Jadi itu yang saya mau bilang. Terus apa alasannya saya ambil itu tadi malam itu ketua Papri? Barang ini nama saya tidak tahu pertama. Papri itu Waina Persatuan Artis Penyanyi dan Musik Republik Indonesia. Maluku Utara saya hari ini jadi ketua lagi. Artinya artis-artis yang tahu pakai simingking kata rada tetap saya jadi ketua. Jadi kalau Pak Ina mau jadi artis suka tak suka berhubungan dengan Pak Ina. Jadi saya kasih tahu saya adik-adik yang kamu tampilkan tadi bagian dari potensi yang saya jabat kali ini. Hadiah tadi itu akan ada wadahnya, tapi dia tergabung dalam persatuan artis, penyanyi dan pemusik, termasuk budaya di dalamnya. Nah itu nanti kata orang akan bikin kelembagaannya, akan ada sekretariatnya. Jadi keluarga KKST yang pandai menyanyi, misalnya ada anak-anak hari ini yang sudah bisa menyanyi vokal atau apapun itu, dia bisa pukul gitar, dia bisa pukul gandang. Nah itu nanti akan diperhatikan oleh wadah tadi itu, gabungan para artis. Termasuk orang tua-tua yang memiliki talenta, misalnya dia pelawak atau dia mungkin bisa menangis foya-foya misalnya, itu bisa diperhatikan. Atau bisa marah sama dewa, itu juga diperhatikan Pak Ina. Jadi kira-kira begitu. Jadi saya mau kasih tahu, insya Allah KKST ini memiliki wadah bagi adik-adik yang menjadi artis, bagi adik-adik yang menjadi penyanyi, bagi adik-adik yang tahu musik, dan bagi adik-adik yang mungkin akan tampil pada pentasan-pentasan seni dan budaya. Saya alhamdulillah dipercayakan sebagai ketua ini. Nah, kalau sudah begitu berarti insya Allah biar ketemu bersatu, selesai sudah urusan. Tapi biar ketemu cerita sampai merubah kamu kalau kita bersatu ini, maka terjadi apa-apa di Maluku Utara. Kira-kira begitu ya. Jadi itu saja kira-kira yang ingin saya sampaikan. Terakhir
sebelum salam, ini waktu juga. Saya ini Waina dari Tajabo. Saya kemarin maju bupati, tapi belum rezeki karena saya lawan bupati yang masih bupati. Jadi saya mau kasih tahu, dalam waktu dekat ini, Katoran akan laksanakan vaksin untuk mendukung program pemerintah. Nah, vaksin itu Katoran akan bikin di, insya Allah kalau diizinkan, di depan anjungan Pemda Kota, apa namanya, Landmark apa itu? Nah, saya tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak pengurus wilayah. Kemarin saya sudah didatangi oleh Republik Basedu yang bikin rumah tak mampu itu. Kemudian saya sudah didatangi oleh Papri dan Konser Amal pembangunan Masjid Malifut. Jadi Katoran akan bikin vaksinasi massal KKST, Papri, Republik Basedu dan Gerindra. Katoran bikin satu kali besar-besaran di muka anjungan itu, dan Katoran akan bikin door prize. Atau Bali kulkas, Bali semingki, Bali apa lagi kira-kira itu. Jadi ada yang namanya rice cooker, apa segala hal-hal itu, ada sepeda. Baru nanti vaksinasi itu dia namanya vaksinasi yang punya door prize. Jadi punya nomor undi, siapa dapat undi, kalau dapat kulkas, dia dapat kulkas. Nah itu Katoran akan bikin besar di pantai sana, biar Katoran bergabung dengan organisasi yang besar. Kemudian nanti Buton juga sudah dianggap atau KKST juga akan dianggap pada acara ini. Sepakat ya kira-kira ya? Jadi kalau ada surat undangan vaksin, semua hadir. Tapi saya mau tanya Waina Bapak dan tadi Waina semua sudah belum? Ya Allah berarti. Tapi memang di dunia ini biasa yang marah-marah itu cek baik-baik. Biasa yang marah-marah itu yang paling kapal mengawang sudah. Karena memang kalau usia Waina kan sudah tidak diwajibkan. Ada surat keterangan khusus. Tapi kalau nomor undian, Waina bisa hubungi ketua langsung. Oh, yang itu bapak atau saja di belakang panggung. Jadi kira-kira yang saja saudara semua KKST yang hadir, sekali lagi saya ingin sampaikan, apapun yang Katong kemas, sebagus apapun yang Katong rencanakan, kalau tanpa doa tentu tidak akan pernah berjalan ketika Allah tidak mendoakan. Oleh karena itu marilah Katong saling mendoakan, dan bagian dari doa itu tolong jaga hati untuk Katong tetap bersayap dalam persatuan di KKST. Itu saja kira-kira Pak Saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya belum banyak untuk berbicara lebih terkait teknis pelaksanaan organisasi karena memang Katong juga belum dilatih. Tapi bahwa semangat itu tetap ada, menjalani hari-hari sambil menunggu pelantikan. Dan saya juga belum bisa terlalu banyak bicara Waina karena saya belum bikin apa-apa. Nanti Waina lagi saya bilang jadi terus bukan masalah. Tapi percayalah, semangat daripada Ibu Bendahara, Sekretaris, Ketua Harian dan Wakil Ketua ini mudah-mudahan Katong bisa baik di Maluku Utara. Itu saja Pak Saudara semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada satu lagi sekretariat, ya, ini jangan Katong yang musyawarah wilayah. Kemarin kamu sudah dapat satu rumah, tiba-tiba orang suka buka. Kemudian ada syarat dari teman-teman, ada 21 rumah yang sekarang masih dikontrak oleh kantor kelurahan. Tadi saya sudah di Ketua Harian, kalau tuh mau tunggu begini sampai ayam begini bertunggu atau tak ada sekretariat. Jadi sekretariat itu kantor, untungan kali teman-teman kopi di pasar lewat sehingga minum kopi di situ, itu pun tanpa cerita. Nah, saya tadi sudah bilang besok tadi sudah supaya jangan itu waktu tunggu itu supaya ada ketua kantor. Jangan tuh baca cerita tanpa cerita tidak ada. Jadi kira-kira kita akan urus organisasi, urus orang banyak ini tidak bisa dibom-bom kelapa, harus ada yang tanpa baik-baik. Jadi kira-kira begitu Pak Saudara semua. Insya Allah dalam waktu dekat Katong akan bisa mewujudkan itu dengan doa orang semua ya. Saya pikir semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi pertemuan malam ini dan dipersaksikan akan menjadi amal ibadah kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kalaupun ada yang benar dari ucapan saya semata-mata itu datang dari Allah. Satu yang saya inginkan, bersatu. Po masih ada, po binci kikuli, po malakata, po angka, boli mokaro, sumana, lipu. Itu yang tidak boleh kita lupakan di
Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab dipimpin oleh Bapak Dr. Karmanani, SPD FSI. Kepada Bapak dipersilakan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum maupun Ketua Harian, kita akan berupaya untuk mensukseskan itu 5 tahun yang akan datang. Insya Allah di 10 tahun yang akan datang akan hadir juga pengurus-pengurus yang sama dalam rangka membangun KKSD di Provinsi Maluku Utara agar menjadi kuat, menjadi disegani, menjadi perekat bagi perkembangan generasi KKSD ini di Maluku Utara. Kemudian selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada 2 penanya, ya. Kepada 2 penanya, yang pertama itu Bapak siapa ini? Sa'ali. Oh, Bapak Sa'ali, betul. Mohon maaf nih, Pak Sa'ali sudah 2 hari ini dari saya. Beliau ini kepala Himo-Himo, Pak ya? Oh, kepala, bukan kepala tapi bekerja di Himo-Himo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Leha. Jadi beliau kalau kumis sebagai rasa tidak bisa melawan. Jadi saya tetap beri kumis dari sana. Saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KKSD Kota Ternate tadi tentang jumlah KKSD yang ada di Kota Ternate sekitar 7 lebih. Kalau itu diakumulasi secara umum Kabupaten Kota di Maluku Utara dikualifikasi dengan apa yang disampaikan orasi sosial dan disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bisa jadi jumlah terjadi hampir 200 lebih. Dan itu adalah suatu potensi besar yang memang luar biasa dasar nanti kalau dikelola yang baik. Tapi apa yang terjadi selama ini Pak, mungkin yang saya sampaikan bahwa selama ini keterangan ini masih terkotak-kotak, masih belum disatukan. Dan apa penyebabnya? Mungkin karena kebiasaan kita ataupun hal-hal tertentu yang memang kita belum bisa bersatu dengan baik. Saya kan lihat di KKSD ini sudah berkembang, saya sudah lebar. Mudah-mudahan bapak-bapak saya yang begitu lebar dan begitu terbang tinggi dijaga baik-baik. Bila pokok satu, bulu tunjukkan dengan jangkut sayapnya ini, saya kata terbang itu tetap karena program di jalan. Kemudian tadi ada Pak Ketua KKSD Provinsi, ada singgung sedikit mengenai partai. Untuk pasar kami punya jumlah lebih, jangan ragu lagi. Tetap untuk mendukung Ketua KKSD Provinsi, dan ini adalah menjadi sayap Gerindra. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ketua Umum untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan pertanyaan. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kalinya. Yang pertama dari abang saya. Abang pertama saya belum tanggapi, saya mau tanya dulu. Abang kenal Al-Hairat juga? Barang salah menutup tadi, wallahu musta'an. Abang Al-Hairat juga? Kebetulan Muhammadiyah. Muhammadiyah kalau begitu belajar salam di kedua jangan pakai Al-Hairat, tapi sama saja. Nah, saya pikir sama dengan saya kalau musta'an tadi. Jadi abang terima kasih. Itulah gunanya kalau orang banyak. Kadang apa yang telah tersentuh oleh si A, si B bisa lihat. Tertata oleh si B, si C bisa pegang. Jadi begitulah gunanya kata orang banyak. Syarat hanya satu saja. Kata orang akan kuat kalau bersama. Orang membaca ini sampai tadi saya bilang di Bagawi. Kalau kata orang saling sport, saya mau sampaikan tadi tidak sempat saya sampaikan di panggung. Kebiasaan orang saya mereka saya pilih orang betul, orang KKSD. Kebiasaan orang itu di dalam ruangan begini dia mau berdukung tapi keluar pos masing-masing. Persatuan tai kambing. Itu kebiasaan satu yang terbaik. Itu buang sudah. Orang betul bilang Persatuan tai kambing. persatuan tai kambing. Di dalam ketemu satu dia keluar dan masing-masing cari jalan. Kadang dia usul di dalam lain, dia keluar itu dia bantuan dia usulan. Nah ini kalau kebiasaan ini kita masih pakai, mimpi untuk orang pasar itu selamanya akan
berulang-ulang pentingnya orang bersatu dan merubah cara-cara lama, tapi tidak meninggalkan jati diri orang sebagai orang KKST. Jadi orang boleh punya banyak program, boleh punya banyak ide, boleh punya banyak gagasan, tapi selama di antara orang tidak saling mendukung, itu hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Jadi saudara, saya pikir potensi yang besar tadi, insya Allah akan orang kelola secara baik, akan bermanfaat untuk orang semua. Jangan potensi itu digunakan hanya untuk kepentingan memiliki tertentu saja. Kalau Bapak mengatakan bahwa KKST ini masih menjadi alat, benar. Selama ini nama KKST ini hanya digadaikan untuk kepentingan perorangan dan kelompok saja. Itu harus orang akui. Tapi apakah KKST itu dilihat? Tidak selama ini. Bahkan yang jadi dari KKST pun setelah dari setelah tahu KKST. Betul betul ada. Jadi barang tobat itu tobat diri. Cuma kan jangan sampai masa lalu membuat orang tidak dapat melangkah untuk masa depan. Jadi tidak usah menjadikan persoalan di masa lalu untuk menghalangi kapasitas orang meraih masa depan. Yang saya inginkan, biarkan yang lalu biarkan berlalu. Masa depan menjadi mimpi yang harus orang gapai ini. Itu yang saya ingin sampaikan di awal. Marilah katakan dengan berbagai macam unsur, dengan berbagai macam disiplin ilmu, gagasan dan sebagainya kita bersatu di KKST ini. Agar pada waktunya gong itu tiba, KKST akan menjadi bagian yang terkuat yang akan disegani oleh siapapun yang berada. Gitu kan ya? Kemudian kepada saya, Om Kumis, Om Palea, saya mau sampaikan terima kasih atas pernyataan yang luar biasa tadi. Saya tidak meminta sih, karena KKST ini bukan organisasi politik. Saya tidak meminta untuk teman-teman mendukung atau tidak mendukung. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman dengan Gerindra, 1 kali 24 jam Gerindra akan hadir bersama teman-teman di KKST. Itu yang ingin saya sampaikan. Apalagi kalau orang mendukung, bapak-bapak dukung saya biasanya suka mendukung. Nah, saya mau sampaikan, tadi saya baru masuk, saya berkata satu sebelum ini, jangan lupa sawit. Nah, saya kasih tahu, saya ini kurang lebih 1 minggu saya bekerja pas sawit. Tapi sawit itu dibuka-buka di kota Tidore. Jadi kata saya ini tidak terlalu suka makhluk dengan joget, mau tidak mau menggantikan itu hanya dari doi. Jadi satu malam itu kata bapak bikin itu akhirnya 2 ikat habis. Nah rupanya video itu lo kasih bapak kirim di teman-teman. Akhirnya sampai di Morotai kurang lagi batagi dari sawit. Jadi saya kurang lebih 1 minggu di Badara, saya sudah tahu bilang. Tadi terakhir di acara pernikahan orang keluarga besar sudah, saya diundang dan dipanggil menyanyi. Dia terakhir saya pribadi mau pulang, belum sudah ada, harus sawit dulu. Akhirnya terlepas lagi tadi di sana. Jadi tapi saya mau kasih tahu itu hanya rezeki lah, ya kayak begitu rezeki. Dan saya yakin setiap sesuatu yang kita lakukan niatnya karena Allah, pasti Allah akan balas lebih dari yang kita lakukan. Makanya Om Palia, terima kasih sudah mau mendukung kapasitas saya terlepas dari KKST. Tapi terus terang saya berharap kepada generasi KKST yang memiliki talenta politik, Gerindra ini saat ini bagai guna manis di zaman saat ini. Betul kata-kata. Jadi kalau mau betul-betul Bapak Nona cari yang manis dan cari yang pahit-pahit. Insya Allah ke depan Pak Ansar Naik ini setelah pensiun akan maju sebagai calon DPR dari hasil di Partai Gerindra. Dan saya punya keluarga yang lain, pajaknya sudah pasti. Suara kami, makanya dari Pak laporan juga ada saling dan mata-mata karena dia berpikir kalau PAW itu. Tapi saya menginginkan 4 dapil di kota Ternate ini ada putusan orang KKST yang terlahir dari Gerindra untuk menjadi anggota DPR di kota Ternate. Intinya apa? Satu saja, bersatu. Sekali lagi, kebiasaan bersatu di dalam dan keluar berpecah, hentikanlah mulai saat ini. Kita hanya akan meratapi masa depan anak cucu kita yang Allah akan lihat. Tapi kalau kita bersatu, percayalah, nilai-nilai itu akan mengemas katoran untuk hidup sebagai manusia di masa yang akan datang. Itu kira-kira. Om Palia, terima kasih banyak. Kalau mau masuk segera KTP,
dan bisa diterima, ada yang tolak atau pecat yang tolak. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh warga KSD Kota Ternate. Hanya saya mau ingin cerita sedikit tentang sejarah Orang Buton berpolitik. Jadi begini, kan kata-kata Orang Buton ini dia bilang politik itu tak bagus. Jadi datang di Gerindra begini, di acara ini sudah dimasukkan ke politik. Saya mau bilang, Orang Buton sejak Sultan pertama sudah tahu politik. Di zaman Kesultanan di Buton itu, makanya di Buton itu tidak ada kesultanan yang turun-temurun. Kita di Buton sana punya kesultanan itu tidak turun-temurun. Mereka dipilih berarti sudah berpolitik. Dan ada satu sejarah di zaman Kesultanan itu waktu terjadi perang Raja Goa dan Raja Bone. Waktu Raja Goa dia berlindung diri ke Buton, zaman itu Raja Bone dia cari Sultan Goa itu ke Buton. Sampai di Buton, Raja Goa itu bersembunyi di bawah tanah. Raja Bone bersembunyi. Kemudian dicari ke sana, ditanya kepada Raja Buton saat itu. Dan Raja Buton bersumpah demi Allah, tidak ada Raja Goa di atas tanah Buton. Kalau dia ada di atas tanah Buton sebelum matahari terbit, saya sudah akan mati. Berarti zaman itu sudah bahasa politik sudah ada. Jadi orang Buton jangan alergi dengan politik. Sedikit-sedikit takut berpolitik. Kita hidupkan keluarga saja harus kita pakai politik. Jadi jangan alergi dengan politik. Kalau memang ini kebetulan, saya dan Pak Haji Muhaimin kebetulan bersama di Partai Gerindra dan kedua-duanya sama-sama memimpin KKSD. Pak Haji Muhaimin ketua KKSD provinsi, saya ketua KKSD kota. Akhirnya banyak yang tidak suka di politik mulai alergi. Jangan, orang Buton itu sudah berpolitik sejak awal. Karena di zaman Kesultanan Buton sebelum Montesquieu, orang Buton sudah punya krisis politik itu sudah ada di tanah Buton. Jadi jangan ragu di politik, jangan bimbang di politik. Datanglah ke Gerindra, kita besarkan politik dan kita besarkan partai. Kita besarkan Partai Gerindra dan KKSD insya Allah ke depan. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Akan ada multi tafsir, salah pemahaman, jadinya akan terbawa lagi. Saya mau sampaikan, politik itu indah tergantung siapa yang bawa. Sebaik apapun partai, kalau yang bawa papan curi pasti akan jadi papan curi juga. Ya, partai Islam sekalipun kalau yang dia pribadi papan curi, dia akan jadi papan curi. Tapi partai nasionalis pun, kalau dia misalnya akhlaknya baik, dia akan menjadi partai yang baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan, politik ini hanyalah sesuatu yang bagian dari dimensi kehidupan. Partai itu hanya kendaraan. Tidak ada batasan orang KKSD untuk berpolitik. Silakan. Ada yang di kuning, ada yang di merah, ada yang di biru. Bismillah kalau kamu rasa itu lebih baik. Tapi forum yang seperti ini selalu kamu orang gagas untuk penyatuan di antara orang. Ada waktunya kita orang bicara tentang politik nanti. Tenang saja, ini karena kembali pancing saja tadi. Ada saatnya. Kalau sudah cerita politik, nah itu saya pihak. Jadi biar Tuhan yang lokal itu ketemu tadi. Nah, cuma saya mau bilang, kalau politik ini kamu orang alergi sama dengan saya PKK yang bilang, kalau orang baik dalam berpolitik, semua orang jahat, maka orang akan menjadi korban dari orang jahat itu. Olehnya itu orang baik-baik KKSD ini harus berpolitik supaya politik itu menjadi warna yang indah. Jadi forum ini adalah forum KKSD dan berbagi informasi tentang peluang-peluang dan kerja-kerja masa datang. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Terima kasih. Jadi jelas bahwa
KKST, posisi KKST ke depan dan seterusnya itu akan bergerak di semua bidang, tidak hanya bidang politik. Semua bidang itu kita bergerak, termasuk bidang pendidikan. Tadi mendirikan universitas adalah bidang pendidikan. حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sungguh besar nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Di malam yang penuh syahdu ini kami hadir dalam rangka bersilaturahmi pengurus KKST Provinsi Maluku Utara bersama KKST Kota Ternate. Olehnya itu ya Allah, ridhoilah silaturahmi ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Qawi, gerakan hati kami untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami sebagai kelompok yang senantiasa hidup dalam kebersamaan, agar kami mampu membangun Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate khususnya. Allahumma ya Allah ya Qawi, kami hanya manusia yang senantiasa mengharapkan Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk selalu berada pada tingkat petunjuk-Mu, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa taat pada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau memang ada dosa dan kesalahan yang ada pada diri kami, ampunilah. Jangan karena dosa-dosa kami Engkau jauh dari kami ya Allah. Jangan karena kehilangan dan kesombongan kami Engkau jauhkan rahmat dari kami ya Allah. Untuk ya Allah, semoga silaturahmi ini menjadi momentum untuk kita selalu bersama. Karena dengan kebersamaan itu kita akan menjadi kuat. Karena dengan kebersamaan itu kita akan menjadi rahmat. Dan karena kebersamaan itu kita senantiasa dapat beraktivitas di bawah payung ridho ya Allah.